Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Mari kembali lagi kita berjumpa di minggu ini. Saya percaya bahwa kasih setia Tuhan terus melimpah buat setiap kita semua. Dimanapun kita berada saat ini, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menyediakan, Tuhan selalu memberkati. Dan percayalah, waktu Tuhan itulah yang terbaik bagi setiap kita semua. Mari bersama kita siapkan hati kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan hadir buat setiap kita semua. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Unang mata kaya rala masuk, mari sembah Dia. Percayalah waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kita. Pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia kepada Tuhan. Kami percaya kepada Rama 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 Rama
Sungguh Bapa, kami tetap mempercayai Tuhan kebenaran firman-Mu yang boleh tetap menjadi bagian dalam hidup kami. Untuk kami boleh tetap berpegang teguh kepada pengharapan apa yang Kau sudah berikan bagi kami masing-masing. Sebab kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjanjikannya itu setia adanya. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ya, saudara, saya lanjutkan dari apa yang minggu lalu, ya saudara. Tuhan berikan dari 1 Yohanes 3 ayat 3 bahwa kalau kita punya pengharapan yang kita berikan kepada Tuhan, kita harus menyucikan diri kita sama seperti Yesus yang adalah suci adanya. Saudara, saya sampaikan bagaimana pengharapan itu bisa saudara miliki dan saya. Kita lihat terlebih dahulu saudara dari Roma 5. Dikatakan di sini judulnya tentang hasil pembenaran. Karena itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan yaitu ketekunan, saudara. Dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan apa? Pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita berhenti sampai di sini dulu, saudara. Saya mau sampaikan bahwa dikatakan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Saudara, orang katakan dalam keadaan sengsara suruh bermegah. Bagaimana mungkin bisa, Bu? Saudara, saya mau sampaikan bahwa ketika kesengsaraan datang, saudara, Tuhan minta supaya saudara tetap bermegah, artinya tetap mengucap syukur, tetap bersukacita. Ya, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa, saudara? Ketekunan. Ya, ketekunan itu juga menimbulkan tahan uji. Ya, kita lihat bagaimana seorang janda yang dikatakan dia datang kepada hakim yang lalim dalam Lukas 18. Meskipun sepertinya dia dikatakan, kita lihat ke Lukas 18 ya saudara ya. Kita lihat ke Lukas 18. Kita lihat ke Lukas 18 dikatakan. Saya langsung aja ayat 4. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, di sini dikatakan bagaimana wanita ini, janda ini yang selalu datang kepada hakim yang lalim untuk dikatakan minta pembelaannya untuk haknya terhadap lawannya. Saudara, karena dia terus tekun, dia terus mendatangi saudara. Lambat ataupun cepat, kita juga begitu kita terus datang. Dikatakan kita enggak jemu-jemu, ayat yang pertama.
Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, kalau kita minta, kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, saudara, kita memperkatakan firman Tuhan tidak jemu-jemu. Saya percaya saudara dikatakan di sini, adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, Tuhan itu tidak akan mengulur waktunya untuk menolong saudara dan saya. Kalau waktunya masih belum tepat, waktunya masih belum, saudara, kita bersabar, kita tetap tekun mencari Dia, saudara. Kita tekun mencari pengharapan yang saudara sedang nanti-nantikan. Sehingga dikatakan, ketika saudara menanti pengharapan itu belum datang, yang penting Tuhan katakan di sini, ayat yang ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi saudara, Tuhan minta kita harus tetap memiliki iman itu, ya, karena bagaimana pengharapan itu juga bisa terjadi. Kemarin dikatakan kita harus kerjasama dengan Tuhan, kita membenahi diri kita, hidup dalam kesucian seperti apa yang dikatakan Tuhan juga suci adanya. Artinya kita tidak berbuat jahat, tidak berpikiran yang negatif, dan tetap berharap kepada Tuhan, tidak marah kepada Tuhan, tidak sungut-sungut, saudara. Ya, saya percaya saudara tetap berharap punya iman bahwa segala sesuatunya itu pasti akan selesai. Badai itu pasti akan berlalu, ya saudara. Dan kita kembali kepada Roma 5 tadi, saudara. Roma 5 dikatakan di sini, saudara. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Tahan uji, saudara, kita itu harus tahan uji. Artinya itu jaga hati, tetap sabar, tidak marah, ya saudara. Harus tahan uji. Dan tahan uji itu sehingga bisa menimbulkan pengharapan. Dan yang kelima, pengharapan tidak mengecewakan. Baru di sini pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika Ia masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru, perhatikan saudara, ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, ini luar biasa, satu jaminan buat saudara dan saya. Ketika saudara didamaikan dengan Tuhan, saudara tidak seteru dengan Tuhan, tidak marah, tidak berbantah-bantah, tidak sungut-sungut. Oh Tuhan, mengapa belum selesai corona ini, sampai kapan? Saudara tetap bersabar, saudara tetap mengucap syukur, berdamai saudara, ya, dengan Tuhan. Maka dikatakan saudara, itu pasti saudara diselamatkan. Ayat yang ke-11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi saudara, sehingga pengharapan itu tidak sia-sia nanti, saudara. Saya bersyukur, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa buat saudara. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah apa yang Kau sudah berikan malam hari ini untuk kami boleh bagikan kepada anak-anak-Mu yang mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan ini. Saya percaya Bapa, dalam nama firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau sendiri yang melihat setiap keberadaan anak-anak-Mu. Pegang setiap mereka, kuatkan hati mereka, biar mereka tetap tekun untuk mencari Engkau Tuhan. Mereka tidak pernah berhenti, mereka tidak marah, mereka tidak terus-menerus hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Sehingga pengharapan itu saudara boleh ada, karena di mana Engkau sendiri yang mengatakan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan, sehingga pengharapan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa
Untuk yang saat ini orang-orang yang terkena sakit corona, Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka. Engkau sendiri yang membuat kesembuhan itu boleh terus nyata terjadi dalam nama Yesus. Bahkan Engkau menekan angka kematian itu Tuhan dalam nama Yesus. Sehingga bangsa kami Indonesia saat ini, Tuhan boleh kembali dalam kuasa kasih-Mu ya Tuhan, untuk mereka mendapatkan belas kasih yang daripadamu. Terima kasih, kesembuhan, mujizat kami minta dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang saat ini sedang menanti-nanti pengharapan itu Tuhan. Baik apapun yang diharapkan oleh anak-anak-Mu, baik di dalam kesengsaraan mereka, di dalam usaha, pekerjaan, keuangan, yang saat ini Tuhan banyak orang-orang yang sudah mulai mengeluh. Mari Bapa dalam nama Yesus, aku percaya berkat-Mu ya Tuhan tetap menjadi bagian milik kami sebagai orang yang percaya, karena kami terus berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Yang percaya dan diberkati Tuhan boleh kita katakan amin dalam nama Yesus.